kanan, hadap kiri, jalan, terbang. Dharma Bakti Korps Marinir. Dharma Bakti Korps Marinir. Dalam untayan sejarah perjuangan bangsa, Korps Marinir TNI Angkatan Laut lahir dan terbentuk pada tanggal 15 bulan November tahun 1945. Saat itu, dalam riang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, lahirlah sebuah korps ketentaraan di dalam Pangkalan 4 Alwi Tegal yang dikenal dengan sebutan Korps Marinir. Kelahiran Korps Marinir bukanlah sekedar angkuli atau pelengkap, melainkan suatu esen pandestri atau tuntutan perjuangan yang lahir alamiah di tengah deru alam kemerdekaan.
pada tanggal 9 Oktober 1948, Satuan Korps Marinir dilebur menjadi Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 1975, nama KKOAL berubah menjadi Korps Marinir. Nama ini dipakai hingga saat ini. Mulai dari lahirnya hingga tahun 2022 ini, Korps Marinir selalu terlibat dan ikut mewarnai perkembangan sejarah Indonesia. Peran sertanya yang tidak pernah cacat selama pengabdiannya antara lain dilaksanakan lewat pelaksanaan tugas-tugas nasional dalam bentuk operasi-operasi TNI, baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Dari dalam negeri, Korps Marinir selalu hadir dalam setiap penyelesaian pergolakan bangsa, mulai dari perang kemerdekaan dan perang mempertahankan kemerdekaan yang diwujudkan dalam satuan-satuan tugas operasi Korps Marinir. Dalam tugas bakti TNI dan kemanusiaan, Korps Marinir selalu berperan dalam operasi penanggulangan bencana, penanggulangan kerusuhan massal, penanganan gerakan separatis bersenjata, dan operasi-operasi short and rescue, termasuk peran sertanya dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta pelaksanaan serbuan vaksinasi untuk masyarakat. Untuk menjaga perdamaian dunia, Korps Marinir aktif mengirimkan personelnya yang tergabung dalam kontingen Garuda ke beberapa negara konflik di bawah bendera PBB. Antara lain kontingen Garuda di Kongo, Vietnam, Timur Tengah, Irak, Kamboja, Somalia, Bosnia, Georgia, Filipina, Milan, Sierra Leone, Lebanon, Sudan, Afrika Tengah, Haiti, Afghanistan, Papua New Guinea, dan Malawi. Dengan semboyan Jalasi Bumyangka Jaya Maha, Korps Marinir juga akan tetap setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berpegang teguh kepada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, Trisila TNI Angkatan Laut, serta 6 tuntunan Korps Marinir. Selama 77 tahun pengabdiannya, tercatat 857 orang prajurit marinir telah gugur, tewas, dan hilang. Pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Mereka mengajarkan kepada kita makna roh pengabdian dan hakiki perjuangan sebagai marinir yang siap gugur di medan laga. Jalasi Bumyangka Jaya Maha, di laut dan di darat kita jaya. Kami haturkan selamat datang kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, SEMM, beserta Ibu di Sarau Petarung Bumi Marinir Cilandak, Jakarta. Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Jales Veva Jaya Maha.
memasuki lapangan upacara. Wahai prajurit marinirku, are you ready? Are you ready? Wahai prajurit Petarung, tunjukkan siapa kamu. Parade istirahat di tempat. Periksa Fabian. Mulai. Selesai. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami menghaturkan selamat pagi dan selamat datang di Sarang Petarung Bumi Marinir Cilandak, Jakarta. Teriring ucapan terima kasih atas perkenan kehadiran pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Korps Marinir yang mengangkat tema Korps Marinir TNI Angkatan Laut sebagai prajurit Jalasena yang profesional, modern, dan tangguh, siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema tersebut dimaknai bahwa nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tampak di hadapan kita bersama berdiri dengan gagah perkasa serta sorot mata yang tajam, kesatuan upacara. Berturut-turut dari kiri mimbar upacara, satu kompi bendera perang, satu kompi pasukan khusus Korps Marinir, SSY 1 upacara, SSY 2 upacara,
SSC 3 upacara, SSC 4 upacara, SSC 5 upacara, SSC 6 upacara, dan 1 kompi ASN, serta melatar belakangi pasukan upacara adalah material-material tempur Korps Marinir dan 1 unit Korps Musik dari Pangkalan Marinir Jakarta. Kemudian sebagai pengucap Sabta Marga, Sersan 2 Marinir Rifki Almaida. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kesatuan upacara pada pagi hari ini di bawah 1 Komando Komandan Upacara Kolonel Marinir Tri Haryanto, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 45 tahun 1999 dan bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Selanjutnya, selamat mengikuti jalannya upacara. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara
Hormat, senjata. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Korps Marinir tahun 2022 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Laksanakan. Lu kan?
Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pataka Korps Marinir Jalesu Bumyamka Jayamahe memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pataka Korps Marinir Jalesu Bumyamka Jayamahe. Kepada Pataka Korps Marinir Jalesu Bumyamka Jayamahe, hormat senjata. Jaga senjata. Hop. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali.
Sabta Marga. Mohon kanan dan henti. Out. Luruskan. Lurus. Lapor. Pengucap Sabta Marga. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Sabta Marga. 1. Kami, warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami, patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami, kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami, prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Round. Haluan kiri maju. Dan lari maju. Dan silakan ke depan ini. Biar ada. Oh, bukan dulu Bapak duduk itu, duduk sama kamu. Nah, duduk ada di sana. Yanu. Senang kalau ada itu senang. Iya. Ini kayak balik.
foto. Ini pukul tangannya. Masker buka dulu kalau bisa. Sip. Kalau angkat topi berkatan. Dia bisa ada pasukan. Bentar lagi. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian istirahat di tempat. Out. Marinir. Allah. Marinir. Allah. Marinir. Allah. Cara siapa? Suara inilah yang selalu saya rindukan dan dirindukan oleh setiap insan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Suara yang tegas, suara yang sangar, suara yang ditakuti oleh semua pihak yang berniat untuk memusuhi negara kita yang kita cintai bersama. Yang pertama-tama, saya mengucapkan salam dan selamat HUT Marinir yang ke-77 dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yang pada peringatan hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan G20 di Bali. Selanjutnya akan saya bacakan amanat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Wakil Ketua DPD RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampono. Yang saya hormati Ketua PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Somaji, Komandan Kos Marinir dari masa ke masa, Ketua 1 BPKRI Bapak Nyoman Aji Surat Nyana, para pejabat utama Mabes TNI Danau Besar, para Pangutama TNI Angkatan Laut, Wakil Ketua Umum Yayasan Asri beserta pengurus inti Yayasan Asri, pejabat TNI Polri dan instansi sipil yang mewakili Pangkostrat, Wadanjen Kopassus dan Kopasgat, yang saya banggakan dan selalu menjadi andalan di setiap palagan prajurit Kalasena Samudra, petarung Kos Marinir dimanapun berada. Sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari yang sangat khidmat ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan ulang tahun Kos Marinir TNI Angkatan Laut ke-77 dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kebanggaan bagi saya dan kita semua yang hadir di sini menatap langsung aura dan sorot mata para prajurit berungu. Aura itu adalah pancaran sebuah keyakinan akan kualitas dan kapasitas kalian sebagai pasukan pendarat yang senantiasa dapat diandalkan kapanpun dan dimanapun bumi pertiwi memanggil. Prajurit berat ungu yang saya banggakan, hari ini 77 tahun yang lalu Kos Marinir di Pangkalan 4 Ari Tegal lahir sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dari sejarah kelahiran ini kita pahami bahwa Marinir dibentuk untuk menjaga Indonesia tetap jaya selamanya. Dalam 77 tahun pengabdian tanpa pamrih, prajurit Kos Marinir tidak hanya sekedar mewarnai, tetapi telah menciptakan lukisan tinta emas
tersendiri pada lembar sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa ini tidak akan pernah lupa jasa dan pengabdian Pos Marinir dalam mencegah penjajah kembali berkuasa. Rakyat Indonesia juga tidak mungkin ingkar dengan dharma bakti prajurit KKO di masa perjuangan Trikora, dan ketika negara harus menghadapi berbagai pengkhianatan dan pemberontakan. Awal era reformasi, Marinir juga tampil dan menjadi bagian penting dalam menyelamatkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Masa yang meradang dan menjadi huru-hara seketika tenang setelah Marinir datang. Ketika konflik horizontal melanda Maluku, Marinir hadir sebagai mediator dan penengah yang dipercaya, diterima dan disambut gembira oleh semua kalangan. Di saat rakyat menderita karena bencana, Marinir tiba yang pertama untuk menyelamatkan dan membantu mereka. Dan di dalam negara terancam, Marinir pasti berdiri paling depan, tidak peduli nyawa yang menjadi taruhan. Prajurit Marinir yang selalu hadir dan menjadi solusi ketika rakyat dan negara ini membutuhkan. Prajurit berat ungu adalah ksatria Jalasena yang memiliki karakter tersendiri. Marinir tidak pernah menonjolkan ego dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan sebagai prajurit mata laut yang menjadi pembeda dalam setiap laga. Marinir adalah hantu yang menakutkan bagi setiap lawan, sekaligus simbol prajurit yang rendah hati dan humanis dengan kesadaran tinggi bahwa mereka adalah tentara rakyat yang haram merugikan dan menyakiti hati rakyat. Kepada Marinir tidak perlu bicara kesetiaan, karena bagi mereka itu adalah setiap tarikan nafas yang dihembuskan. Tidak perlu bicara pengabdian dan pengorbanan yang tulus, karena itu adalah aliran darah mereka yang tidak pernah putus. Tidak perlu bicara keberhasilan dan kemenangan, karena itulah Marinir dilahirkan. Dan tidak perlu bicara bagaimana menjaga negara, karena untuk itulah Marinir ada. Marinir, kalian adalah prajurit yang tidak pernah meragukan. Marinir! 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 Sejalan dengan gelora semangat prajurit Marinir, peringatan hari ulang tahun ke-77 ini mengusung tema Pos Marinir TNI Angkatan Laut, prajurit Jalasena yang profesional, modern dan tangguh, siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Rangkaian kata tersebut adalah landasan pengabdian Pos Marinir sebagai wujud kesetiaan pada visi TNI Angkatan Laut dan komitmen untuk mensukseskan program pemerintah, sekaligus kepekaan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Hadirin dan prajurit Marinir sekalian, dunia kita hari ini terus bergerak dan berkembang dengan dinamika yang sangat tinggi. Kemajuan teknologi terus melompat berpacu dengan waktu. Hal itu menyebabkan tantangan yang kita hadapi sekarang dan ke depan semakin kompleks, sulit diprediksi dan tidak menentu. Tidak ada negara yang benar-benar menginginkan perang, tetapi manakala konflik kepentingan tidak dapat dikompromikan, maka kekuatan senjata akan menjadi pilihan. Oleh sebab itu, sebagai garda negara yang terdepan, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah bersiap menghadapi segala kemungkinan, bahkan yang paling mengerikan. Sebagai negara kepulauan, bangsa ini membutuhkan angkatan laut yang kuat, Marinir yang hebat, karena tapal kedaulatan kita berada di kelautan dan garis pantai yang harus kita jaga amatlah panjang. Hari ini untuk menang perang tidak cukup dengan semangat membara, meskipun itu adalah modal utama. Hari ini menang perang tidak cukup dengan mental baja, karena musuh telah melangkah jauh dengan teknologinya. Maka dari itu, TNI Angkatan Laut dan Marinir di dalamnya harus terus kita bangun dengan prajurit yang profesional dan alutsista yang modern untuk menjadi kekuatan yang benar-benar tangguh. Hadirin dan peserta upacara sekalian, pada kesempatan ini dengan rasa bangga saya menyampaikan terima kasih
dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian patriot sejati prajurit Korps Marinir dari masa ke masa. Terlebih lagi yang telah gugur sebagai kusuma bangsa. Sungguh besar jasa mereka dalam mengharumkan nama Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, dan Indonesia. Kiranya pengorbanan para ksatria samudra ini akan selalu dikenang menjadi tauladan dan pemompa semangat perjuangan kita semua untuk meneruskan pengabdian prajurit Jalasena yang setia, tulus, dan gagah berani. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada kalian prajurit marinir yang sedang mengawal ibu kota, marinir yang sedang menjaga pulau di ujung batas bumi pertiwi, bahkan yang tidak berpenghuni, marinir yang mengemban misi perdamaian dunia, marinir yang mengamankan perhelatan tingkat dunia G20, dan kalian semua yang tidak jarang harus meninggalkan keluarga memenuhi panggilan tugas negara. Selanjutnya, pada momen ulang tahun ini, saya sampaikan beberapa penekanan untuk dipedomi dan dilaksanakan. Yang pertama, selalu ingat dan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, jadilah prajurit petarung sejati yang mahir bertempur, karena tugas prajurit adalah memenangkan pertempuran. Ketiga, senantiasa ramah dan jangan pernah merugikan atau menyakiti hati rakyat, karena dari mereka, bersama mereka, dan untuk merekalah kita ada. Keempat, jaga soliditas dengan sesama TNI, Polri, dan seluruh elemen bangsa, karena persatuan dan kesatuan itulah yang akan membuat negara ini tetap ada selamanya. Yang kelima, selalu kita junjung tinggi kehormatan dan harga diri TNI Angkatan Laut. Demikian amanat saya. Sekali lagi, atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut, saya mengucapkan Dirgahayu ke-77 Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, kekuatan, dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian demi kejayaan TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Jalesu Bumyangka Jaya Mahe. Jalaseva. 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 Marinir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Korps Marinir Jalesu Bumyangka Jaya Mahe. Kepada Pataka Korps Marinir Jalesu Bumyangka Jaya Mahe. Hormat senjata.
Korps Marinir Jalesu Bumyamka Jayamahe meninggalkan lapangan upacara. Belakang situ aja. Oh, belakang sana. Siap. Udah. Iya, Laksanakan, dilanjutkan demonstrasi dan gathering. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Ini mundur lagi Pak. Mundur lagi Pak. Mohon maaf ya. Lagi. Mas, sedikit. Ini mundur lagi dikit. Dikit lagi. Mundur lagi. Lagi takutnya busurnya sini nih.